السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وصحبه أجمعين، وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد الهاشمي بك، وإلى حضرة قارئ الكتاب نفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأمدنا بأمداده في حياة الدارين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وفينا علمنا ورزقنا وعمرنا وصحة ودنيا يا الله في الدنيا والدنيا والآخرة. اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل قريتنا من أهل العلم وأهل الخير وللعبادة والاستقامة وللسلام والصحة وأهل القرآن العظيم وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا وإياه من الشر والجهل والضير إنك على كل شيء قدير. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Bihadaratil mukarramin wal mukarramah, segenap jamaah Masjid Jami An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, sesepuh bini sepuh, para hujjah yang saya hormati dan saya muliakan, para guru yang mulia, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, Al-Ustadz Fadilah beserta jajarannya, para penasehat RT yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dijaga keimanannya, keislamannya sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka seyogianya kita mensyukurinya dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan iring salam semoga Allah aturkan, Allah sampaikan dari baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ahibbul 'araba li thalathin li anni 'arabiyyun wal Qur'anu 'arabiyyun wa kalamu ahlil jannah fil jannati 'arabiyyun. Rawahu Tabarani wa ghairuhu.
Hadis selanjutnya menjelaskan tentang Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita supaya kita menjadi umat yang mencintai bangsa Arab. Ahibbul Arab, cintailah oleh kalian bangsa Arab. Li thalathin, karena 3 sebab. Kata Rasulullah, 3 sebab yang menjadikan engkau supaya cinta dengan Arab. Kata Rasulullah, yang pertama apa? Li'anni Arabiyyun, karena saya Rasulullah itu orang Arab. Arab menjadi mulia karena adanya Rasulullah. Madinah menjadi mulia karena adanya Rasulullah. Setiap sesuatu yang mulia bersentuhan dengan yang mulia, maka katut mulia. Kita orang ecek-ecek, tapi sering nemenin kiai, sering nemenin ulama, kecipratan apa enggak? Kecipratan. Kita duduk samping tukang minyak aja kecipratan. Ya duduknya mainnya di tong sampah, ya ikut bau, ya itu gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita ingin kecipratan, deketin. Mau baik ke, mau buruk ke, kecipratan. Kumpulnya orang baik, kecipratan baik. Kumpulnya orang jelek, kecipratan jelek. Cuma prosentasenya beda. Kalau kita kumpul orang baik, butuh waktu tahunan. Tapi kalau kita kumpul orang jelek, nggak usah tahunan dah. Hitungan jam, hitungan menit dah. Apalagi kita orang kere, ayo ikut saya kemana? Dugem, saya bayarin nih. Ente mau makan apa aja, ente yang penting nemenin doang, gak usah macem-macem. Mau apa mau tuh? Lah mau nih. Asalkan dia gak dugem, dia yang penting makan, minum gitu aja udah. Lah orang kere, suruh nemenin, mau di parkiran kayak, mau di mana kayak, yang penting nemenin jalan doang. Tuh cepet hitungan menit, gak dibayarin. Kapan lagi bisa nonton begini nih tuh? Itu kumpulnya kita dengan orang jelek, cepet, nggak pakai hitungan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi orang jelek kumpul orang baik, masya Allah. Kadang-kadang kitanya nih kalau nggak kuat, kitanya yang ikut jelek. Makanya orang yang baik kalau dia kumpul orang jelek harus ada misi dakwah, harus ada misi dakwah. Tapi kalau hanya sekedar gak ada misi dakwah, yang sekedarnya cangkruan, kalau bahasa Jawanya cangkruan, nemenin doang dah. Kalau hanya sesekali silakan, tapi kalau setiap malam nemenin tuh gaple, mancing, tiap pagi mancing mulu, sholat ditinggalin, itu setiap hari, yakin katut. Ya kalau sekali gak masalah, sekali. Kecuali ada program, ada misi dakwah, sambil dia nemenin mancing, dia ngomong ini loh. Kalau bisa, kalau sudah waktunya sholat, kita berhenti. Ini ada nenek-nenek, ada kakek-kakek tuh, kasihan tuh, kasih, kalau dapat ikan bagi. Itu kalau ada misi dakwah. Tapi kalau gak ada misi dakwah, kita ini ceramain. Udah tak, sekali-kali gak usah sholat, Ustaz kan banyak pahalanya, ya. Jadi yang pertama itu alasannya kata Rasulullah, engkau harus cinta Arab karena aku orang Arab. Yang kedua alasannya wal Quran Arabiyyun, dan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Lagamnya boleh Jawa, boleh Sunda. Lagam. Orang dia nggak bisa belajar qiraah sab'ah, nggak pernah diajarin, nggak pernah ngaji, ya lagunya Jawa. Ayah apa ya? Saya juga nggak bisa, susah. Yang bisa yang suka dalang-dalang lagam. Quran itu kalamullah, Quran itu mulia, agung. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Bayangin Al-Quran turun di Gua Hiro.
Gua Hiro-nya sampai sekarang Masya Allah jadi wisata, jadi tempat ibadah, padahal tinggi, naik kan tinggi. Saya gak kuat, saya ngeri bebatuan begitu. Menjadi mulia itu tempat karena turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang mulia, maka Allah akan muliakan. Al-Quran Allah muliakan, Rasulullah Allah muliakan. Sepertiga malam Allah muliakan. Siapa yang bangun pada malam hari itu dia bermunajat kepada Allah, bersimpuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dia hanya minta tolong bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang mulia, akan diberikan solusi ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kau sepertiga malam berzikir, bersimpuh, qiyamul lail, lalu kau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bi dzikrillah, dengan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Momen waktunya sepertiga malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan patut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada judulnya orang mulia, ulama yang mulia, yakin sepertiga malam dia pasti bangkit. Yakin. Coba dah. Memang berat itu. Kita paling bangun kalau ada bola, ada Liga Spanyol jam 2 bangun kita. Udah ucap langsung bikin kopi, kagak butuh, kagak apa udah. Habis itu selesai, subuhnya kurang setengah jam tidur. Begitu bangun jam 7 subuhnya itu. Sholli fardos subhi kawanan. Wal Qur'anu Arabiyyun. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, mulia semuanya. Wa kalamu ahlil jannah fil jannati Arabiyyun. Dan alasan yang ketiga, kalian supaya mencintai Arab itu karena ucapan ahli surga di dalam surga itu dengan bahasa Arab. Lantas gimana kita orang Jawa, kita orang Indonesia, kita orang Sunda, nanti ditanya man rabbuka man nabiyuka, sudah bahasa Arab, gimana kita orang Jawa yang gak pernah mondok ini? Otomatis jadi cerdas sampean gak usah bisa, gak usah bahasa, gak usah belajar bahasa Arab, gak usah kursus, begitu mati pinter sampean. Pinter, oke, salah bulan Juni. Mau coba saya doain sekarang. Jadi orang bahasa Arab itu kalau sudah mati pinter, lagi hidup bodoh, begitu mati pinter. Pinter apa? Tahu ya Allah, padahal ketika hidup sudah dikasih tahu sama Allah, jalankan perintahnya, ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadi orang bakhil. Begitu mati cerdas, melihat bagaimana balasan orang-orang yang bakhil, bagaimana balasan orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Jelas karena sudah tahu, jadi pinter dia langsung. Makanya minta dikembalikan. Fa asaddaqa wa akum minas sabirin, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Karena menyaksikan bagaimana siksaan orang-orang yang bakhil menentang akan ayat-ayat Allah, menentang akan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ikut, nggak manut, perintah ditinggalkan, sunnah diabaikan, kemudian larangan diterjang, maka dia akan menyaksikan dirinya sendiri, menyaksikan kawan-kawannya, sehingga jadi cerdas. Maka wajar kalau orang yang mati begitu ditanya oleh Munkar Nakir, minta dibalikin. Sampai yang sudah mati habis itu minta balik. Kata Munkar Nakir, kira-kira dibalikin kagak? Kata Munkar Nakir, enak baik loh, tinggal digebukin. Sudah di majelis taklim ada, dipanggil majelis taklim, majelis zikir di mana-mana, lu tegar tidur baik, kagak mau ngaji sendiri kagak, nggak mau nyari ilmu, bodoh, nggak mau meningkat. Begitu sudah mati baru sadar. Na'udzubillah min.
bidzalik. Ini alasan bahwasannya kata Rasulullah diperintahkan cintailah Arab karena Abu Rasulullah orang Arab. Yang kedua, Al-Quran itu bahasa Arab, dan kalamnya ucapan ahli surga di dalam surga itu bahasa Arab. Rawahu Tabarani wa ghairuhu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtarisu minan nasi bisu'id dhanni. Ihtarisu, waspada sira kabeh. Waspadalah kalian semua minan nasi daripada manusia. Waspada dari apa? Bisu'id dhann, dengan berburuk sangka. Kita nggak tahu ada orang, ada jamaah, kita nggak kenal, dia pendatang, apa dia jualan, mampir, mau sholat, tapi gelagatnya nyurigain. Kalau jualan bawa barang, bawa tasnya gede-gede, itu bisa masukin kotak amal, masuk itu. Gelagatnya aneh, toleh, mukanya muka negatif lah. Maka kata Rasulullah termasuk ini, ihtarisu minan nas. Kita boleh curiga, kita boleh suudzon. Wah, jangan-jangan maling nih, modusnya jualan. Tapi kalau orang baik kita kenal ya jangan semua orang. Ini ada pengecualian, orang yang tidak kita kenal, gelagatnya mencurigakan, penampilannya mencurigakan, patut kita waspadai. Kita ini kemana, kita ini. Oh, kalau ada CCTV enak, udah sambil ngopi, duduk, udut. Nah, kemana orangnya? Tempat wudhu, setel. Kemana lagi, naik ke atas, setel. Waspadai. Ini ikhtarisu minan nasi bisu'id dhann. Jadi suudzon itu boleh dengan orang-orang yang sekiranya tidak kita kenal, gelagatnya mencurigakan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahbib habibaka hawnan ma 'asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma 'asa an yakuna habibaka yawman ma. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang ketiga, Rasulullah memberikan satu tuntunan, ahbib habibaka hawnan ma, cintailah orang yang kau cintai, cintailah sesuatu yang kau cintai, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, tetapi hanya sekedarnya saja. Jangan sampai kita mencintai sesuatu 100%. Cinta beli baju yang mahal, harganya 1 juta, 2 juta, wah cinta banget. Buat sholat dipakai, tidur dipakai, ke WC dipakai. Saking cintanya panik, saking cintanya, saking senangnya. Semua sesuatu kalau kita cinta nggak usah berlebihan. Sedang-sedang aja, biasa aja. Besok juga lusuh. Karena apa? Dikhawatirkan kata Rasulullah, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, hari ini kita senangnya terlalu senang, begitu besok ada masalah bencinya terlalu benci. Biasa aja, manusia kan begitu berubah. Al-iman yazidu wa yanqus, yang namanya iman saja bisa bertambah, bisa berkurang. Kita juga begitu manusia, kadang ada benernya juga banyak salahnya. Hari ini kita benar disanjung, biasa aja nyanjungnya, gak usah berlebihan. Begitu besok dia salah, bencinya juga biasa. Jangan jadi manusia yang fanatik, cinta orang ini, wah luar biasa. Begitu dia korupsi, bencinya juga luar biasa. Biasa aja udah. Kita senang karena kebaikannya, kita nggak senang karena keburukannya. Jangan sesekali kita membenci seseorang itu karena orangnya. Saya benci sama si fulan, orangnya begini, begitu, nggak pernah ngasih kopi. Padahal yang ngomong juga nggak pernah ngasih kopi. Kan biasanya orang pelit itu orang pelit aja nggak senang sama orang pelit. Serius, cobalah sampai orang pelit di sampean nih, kawan sama orang pelit,
Sampai sama-sama benci tuh. Orang pelit amat sih. Apa mau ngerokok aja sampai kayak ngerokok keris, dumpetin lagi. Itu orang pelit. Itu temennya pelit sama-sama keris. Itu juga gak seneng. Di mana-mana orang yang paling disenengin orang loman. Orang baik dengan orang baik beda. Kalau orang baik dan orang baik bayar makanan rebutan, itu orang baik, orang dermawan. Tapi orang pelit banyak caranya. Izin ya, ulas dulu, nunggu dibayarin apa kagak gitu. Ada yang gitu? Di sini alhamdulillah banyak. Kira-kira nih pecinya hitam apa putih nih? Orang pelit, kumpul orang pelit, kagak seneng, nggak betah. Tapi orang pelit, kumpul orang loman, orang dermawan seneng. Lah makan gratis, rokok gratis, ngopi gratis. Dasar orang dermawan nggak perhitungan, biarin aja, emang orang pelit tuh, kasih makan aja. Itu orang pelit udah. Makanya salah satu dalam kaulnya Imam Ghazali itu mengucapkan menggibah orang pelit itu dibolehkan. Itu Sapatila itu, pelitnya ya Allah. Kalau habis dapat proyek, boro-boro masih makan, boro-boro sih ngopi. Kata Imam Ghazali, salah satunya menggibahi orang pelit. Supaya apa? Supaya yang belum tahu biar tahu. Oh iya, dia orang pelit, hati-hati. Hati-hati. Orang pelit nggak bisa diporotin, Pak. Nggak bisa. Kitanya yang nggak tegaan. Orang baik itu nggak tegaan. Orang dermawan itu nggak tegaan. Mau alasan kayak apa aja. Orang pelit pinter alasannya, bukan tembok. Orang kalau sudah bukan tembok alasannya, masya Allah. Padahal kalau kita orang baik malu mau kayak gitu, malu. Tapi dasar orang pelit, udah yang penting makan gratis, kemana-mana dibayarin, udah enjoy saja. Berat kan? Itu harus dikerjain itu orang kayak gitu biar kapok. Tujuannya biar baik, dikerjain biar baik. Nanti kalau sudah dia bayarin, kita ganti nih, bayarin nih. Punya saya gantiin. Sekali-kali bayar sendiri lah. Orang punya duit kok, orang lain suka bayar sendiri. Kita harus orang baik itu senantiasa apa ya istilahnya, rugi kalau kita di warung makan, di warung kopi bayar masing-masing. Karena apa? Kita berarti nggak transfer pahala. Kita sudah dilatih dari mondok dari santri itu, ketika saya punya duit misalnya, ayo makan 5 orang kita bayarin. Nanti saya uangnya habis, gantian sebulan ini, walaupun tanpa berbicara. Pahala ngalir nih, pahala saya ngeluarin buat orang 4 makan pahala. Kita ngajak orang, ayo nggak usah pakai di schedulein, nanti makan pertama si pulang, makan kedua lah itu mau disetting itu nggak orang baik itu. Kalau orang baik seketika langsung otomatis, karena hakikat hati nurani kita senantiasa pengen berbuat baik. Yakin hati nurani kita ini dermawan, selalu terenyuh kalau melihat kesusahan, melihat penderitaan. Pasti detik yang pertama kita pengen bantu. Kita jalan, ada pengemis bawa bayi, masya Allah kasihan, pengen bantu. Begitu selesai, tek, nafsu ngomong orang usah, itu modus bawa bayi itu, nafsunya yang nentang. Hati nuraninya pengen bantu. Yang namanya hati nurani tanpa dalil, udah yang penting dia susah penderitaan, kita bantu, pengennya bantu. Tetapi sedikit kita gak bergerak tangan kita ke saku kita, nafsu datang, dicegah orang usah, iku modus. Tuh. Padahal kalau orang baik langsung 1.000, 2.000, 5.000 itu orang baik. Makanya seketika itu, ketika hati ingin membantu dan kita ada, buru-buru bantu. Karena sedetik saja lewat, 1 menit lewat, nafsu goda.
untuk mencegah kita berbuat baik saat hati ingin berbuat baik.